Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dengan Pak Dora ya. Kita hari ini belajar kembali pendidikan agama Islam. Pak buka terlebih dahulu dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pelajaran sebelumnya sudah Bapak ajarkan kepada anak-anak semua melalui video sebelumnya tentang cara membaca surah At-Tin. Tapi sebelum kita masuk ke pelajaran kita untuk berikutnya, kita ulangi terlebih dahulu bacaan surah At-Tin tersebut. Ya, kita baca bersama-sama. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim summa radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun wa ma yukazzibuka ba'du biddin Alaihissallahu biahkamil hakimin. Sadaqallahul adzim. Itu adalah bacaan surah At-Tin dari ayat 1 sampai 8. Seperti pernah Pak sampaikan sebelumnya bahwa surah At-Tin ini ada pada nomor surat yang ke-95 dalam Al-Quran. Ayatnya berjumlah 8. Dia diturunkan di kota Mekah dan dinamakan dengan surat Makkiyah. Materi yang akan Pak sampaikan pada hari ini adalah tentang arti dan isi kandungan surat At-Tin. Jadi anak-anak harus sudah mempersiapkan alat tulisnya, pena dan bukunya. Mungkin nanti di akhir akan Pak sampaikan, akan Pak kirimkan materi yang perlu anak-anak salin di catatannya dan tugas pada minggu berikutnya. Pada hari ini kita akan mengartikan terlebih dahulu satu persatu surat At-Tin. Sambil nanti menyaksikan video yang Pak sampaikan, akan Pak tampilkan teks bacaan dan arti surat At-Tin dari ayat 1 sampai 8. Jadi anak-anak nanti bisa ulangi video tersebut beberapa kali jika tertinggal atau ketinggalan dari materi atau arti yang Pak sampaikan dari surat At-Tin tersebut. Oke, kita mulai dengan ayat pertama. Kita mulai bismillah dulu ya. Seperti pada biasanya kita belajar tatap muka, bahwa selalu Pak tuliskan arti bismillah supaya anak-anak tidak lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Pak yakin anak-anak masih ingat apa artinya? Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Pak yakin ada beberapa anak-anak atau semuanya mungkin yang masih ingat arti surat At-Tin tersebut dan arti bismillah tersebut. Kemudian kita lanjutkan ke ayat yang pertama. Wat-tini waz-zaitun. Artinya adalah demi buah tin dan buah zaitun. Pak ulangi. Arti ayat yang pertama adalah demi buah tin dan buah zaitun. Jadi ada dua nama buah yang Allah tampilkan, Allah cantumkan di dalam surah At-Tin ini. Buah tin dan buah zaitun. Apa itu buah tin? Buah tin ini adalah buah yang sangat enak, lembut, cepat dicerna oleh proses pencernaan di dalam tubuh kita. Dan khasiatnya sangat banyak untuk kesehatan. Untuk obat-obatan herbal sering digunakan buah tin ini. Kemudian yang kedua adalah buah zaitun. Buah zaitun ini lebih dimanfaatkan ke minyaknya. Jadi banyak sering kita temukan baik itu di kosmetik, baik itu di pijat-memijat, itu ada namanya minyak zaitun. Minyak zaitun ini adalah minyak yang dihasilkan dari buah zaitun. Itu arti ayat yang pertama. Arti dan maksud dari ayat pertama. Ulangi, wat-tini waz-zaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Kita lanjutkan ke ayat yang kedua, wa-turi sinin. Wa-turi sinin, dan demi gunung Sinai. Dan demi gunung Sinai, ini adalah arti yang kedua. Gunung Sinai ini terletak di semenanjung Sinai. Terletak di antara lintasan tanah Mesir menuju Israel. Gunung Sinai ini juga disebut atau lebih dikenal juga dengan Jabal Musa atau Gunung Musa. Kenapa? Karena Nabi Musa dulunya pertama kali menerima
risalah perintah sebagai rasul itu di Gunung Sinai. Iya. Jadi pernah kejadian di Gunung Sinai tersebut Nabi Musa menerima wahyu pertama kali dan mulai diangkat sebagai nabi dan rasul. Pada peristiwa Mi'raj, Nabi Muhammad pernah singgah di sini untuk melaksanakan salat 2 rakaat demi menghormati kesucian tempat ini. Oke, itu ayat yang kedua. Kita lanjutkan ke ayat yang ketiga. Wahazal baladil amin. Dan demi kota yang aman ini, dan demi negeri yang aman ini. Negeri yang mana? Kota yang mana? Kota Mekah. Kota Mekah ini mulai dikenal atau mulai dihuni oleh manusia adalah pada masa Nabi Ibrahim. Ketika Hajar dan Ismail ditempatkan di lebih tepatnya padang pasir pada masa itu, kemudian berkembang pesat sehingga seperti sekarang yaitu kota Mekah. Ya, jadi kota apa yang aman itu? Nah, itu kota Mekah. Oke, berikutnya adalah yang keempat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Sempurna. Bentuk manusia itu adalah paling sempurna. Kita punya jasmani lengkap. Kita punya rohani yang baik. Kita punya akal. Kita juga punya nafsu. Malaikat yang Allah ciptakan dari cahaya, iblis yang Allah ciptakan dari api. Mereka makhluk gaib, tidak punya jasad yang sempurna, tidak punya jasmani yang sempurna. Kemudian malaikat diciptakan oleh Allah dengan paling tingkat ketaatan yang baik. Ya, dia tidak pernah lupa untuk beribadah kepada Allah. Tetapi sayang dia tidak punya nafsu. Dia tidak bisa menentukan keinginan atau tujuan yang bisa dia lakukan selama dia hidup. Selama dia diciptakan, umurnya panjang, tetapi dia tugasnya hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dibandingkan malaikat, kita jauh lebih mulia. Malaikat taat beribadah dengan kualitas amal yang datar. Sama dari dia diciptakan sampai hari kiamat itu sama kualitasnya. Tapi manusia bisa naik kualitas lebih mulia daripada malaikat. Iya, manusia. Jadi kita bisa lebih tinggi derajatnya daripada malaikat ketika ketaatan kita lebih baik daripada malaikat. Jin, iblis Allah ciptakan dari api. Api itu panas, bisa membakar semuanya. Sama seperti tadi, seperti malaikat. Dia makhluk gaib. Dia tidak punya jasmani yang baik. Nafsunya lebih kuat. Akalnya kurang. Manusia adalah bentuk yang paling baik. Dibandingkan dengan binatang, dibandingkan dengan hewan, jauh kita lebih sempurna. Maka bersyukurlah kita yang diciptakan oleh Allah sebagai manusia. Caranya juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ayat yang kelima. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami jatuhkan, kemudian kami mengembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya. Kapan? Seperti yang Pak sampaikan tadi. Ketika kita lebih rendah dari iblis. Iblis itu menggoda, mengganggu, mengajak manusia untuk mengajak anak cucu Adam untuk ikut mereka ke neraka. Ketika kita mengikuti hal tersebut, maka kita telah jatuh ke tempat yang paling rendah. Serendah-rendah tempat. Di mana tempat kita nanti? Di neraka. Kita lanjutkan ayat yang ke-6. Ilal ladzina amanu wa amilus sholihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, amal kebajikan, amal yang baik, maka sesungguhnya baginya nanti pahala yang tiada putus-putus. Iya, pahala yang tiada putus-putus. Jadi kalau kamu beriman, kalau kamu beramal soleh, kalau kamu mengerjakan hal yang baik, maka kamu lebih tinggi derajatnya daripada malaikat. Ayat yang ke-7. Mama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apakah yang membuatmu mendustakan hari pembalasan itu? Kita sudah di tempat diberikan bentuk yang sebaik-baik. Kita sudah diberikan alat
kelengkapan tubuh yang paling sempurna. Lantas apalagi yang membuat kita bisa mendustakan atau membuat kita terjerumus pada kehinaan? Seharusnya kita bisa memanfaatkan 4 hal tersebut, jasmani, rohani, akal, dan nafsu, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ayat ke-8. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah hakim yang paling adil? Bukankah Allah adalah hakim yang paling adil? Jadi tidak ada hakim yang lebih adil daripada Allah. Tak usah takut untuk beribadah, tak usah takut untuk berbuat baik, karena pasti akan Allah balas dengan kebaikan. Apa itu? Surga Allah Subhanahu wa taala. Oke, sudah selesai Pak sampaikan arti dan kandungan dari surat At-Tin ayat 1 sampai 8. Tugas anak seperti Pak sampaikan di awal, silakan tulis. Surat At-Tinnya sudah ditulis minggu kemarin, dan belum tulis artinya silakan tulis artinya. Sedangkan isi kandungannya nanti akan Pak sampaikan melalui catatan khusus nanti melalui materi yang akan Pak kirimkan. Nanti anak-anak salin catatannya. Kemudian ada pada video sebelumnya sudah Pak sampaikan untuk menghafalkan surat At-Tin tersebut. Berapapun ayat yang anak-anak sudah hafal, silakan nanti kirimkan videonya melalui grup. Kemudian catatannya juga difoto melalui grup, dikirim melalui grup. Nanti akan Pak periksa dan akan Pak beri nilai. Sampai bertemu kembali di video berikutnya atau di pelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.